Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Virgilia Olda Siensiasuwo, NPM 31190023, dan teman saya Vincentia Dewanti Ani, NPM 31190028. Di sini kami akan menjelaskan rancangan dalam sebuah penelitian dengan judul Tindak Tutur Ilokusi pada Pedagang di Atambua. Yang pertama, latar belakang. Bahasa adalah sistem lambang berupa bunyi yang bersifat sewenang-wenang atau arbitrer yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Menurut Cair dan Agustina, tahun 2014, fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat interaksi. Melalui komunikasi yang baik, maka tujuan yang ingin dicapai adalah proses perdagangan akan terwujud. Melalui komunikasi yang baik antara pedagang dan pembeli, maka proses perdagangan akan berjalan secara efektif dan efisien. Pasar merupakan sebuah tempat terjadinya transaksi jual-beli antara pedagang dan pembeli. Pedagang dan pembeli ketika berinteraksi contohnya menggunakan tindak tutur. Istilah-istilah tindak tutur muncul karena dalam mengucapkan suatu tuturan, penutur tidak semata-mata menyatakan tuturan, tetapi terdapat maksud dan tujuan tertentu. Yang berikut rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana wujud tindak tutur komisif pada tuturan pedagang di pasar Atambua. Yang kedua, bagaimana wujud tindak tutur direktif pada tujuan pedagang di pasar Atambua. Yang berikut tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, menemukan wujud tindak tutur komisif pada tuturan pedagang di pasar Atambua. Yang kedua, menemukan wujud tindak tutur direktif pada tuturan pedagang di pasar Atambua. Yang berikut tinjauan pustaka dan landasan teori. Yang pertama, Mutmainah tahun 2019 dengan judul Tindak Tutur Ilokusi pada Pedagang di Pasar Butung Makassar. Tinjauan pragmatik. Rumusan masalah, bagaimana wujud tindak tutur komisif pada tuturan pedagang Butung Makassar dan bagaimana wujud tindak tutur direktif pada tuturan pedagang di Pasar Butung Makassar. Jenis penelitian ini berupa penelitian deskriptif kualitatif. Yang kedua, Kentari dan kawan-kawan tahun 2015 dengan judul Tindak Tutur Ilokusi Guru Berlatar Belakang Budaya Jawa. Perspektif genre. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk tindak tutur ilokusi guru berlatar belakang Jawa di sekolah, mendeskripsikan strategis dan kesantunan berbahasa ilokusi guru berlatar belakang budaya Jawa berdasarkan perspektif genre. Metode penyediaan data menggunakan metode simak dengan teknik simak bebas libat cakap, teknik rekam, dan teknik catat. Yang berikut Setiawan tahun 2018 dengan judul Tindak Tutur Direktif dalam kumpulan cerpen Kenang-kenangan Seorang Wanita Pemalu karya W.S. Rendra. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tindak tutur direktif yang terdapat dalam kumpulan cerpen Kenang-kenangan Seorang Wanita Pemalu karya W.S. Rendra dan mendeskripsikan pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Yang berikut Hadijah dan kawan-kawan dengan judul Tindak Tutur Ilokusi Guru Bahasa Indonesia pada Proses Pembelajaran di Kelas 12 IPA 1
SMA N9 Kota Bengkulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tindak tutur ilokusi guru bahasa Indonesia pada proses pembelajaran di kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 9 Kota Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik rekam. Yang berikut Amalia dan kawan-kawan. Dengan judul analisis tindak tutur ilokusi dalam akun Instagram Degelan tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak tutur ilokusi dalam akun sosial media Instagram Degelan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumen dengan mengambil data secara acak dalam akun Instagram Degelan. Baik, yang berikut adalah pengertian pragmatik. Yang pertama, menurut Nadar pada tahun 2019 menyatakan bahwa pragmatik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. Yang kedua, menurut Tarigan pada tahun 2019 menyatakan bahwa pragmatik merupakan telaah umum mengenai bagaimana caranya konteks mempengaruhi cara kita menafsirkan kalimat. Yang ketiga, menurut Wijana pada tahun 1996 yang menjelaskan pragmatik sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana suatu kebahasaan digunakan dalam komunikasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pragmatik tidak dapat dilepaskan dari bahasa dan konteks. Oleh karena itu, pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji penggunaan bahasa dalam berkomunikasi untuk mengetahui maksud tuturan yang disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur, sehingga menghasilkan informasi yang jelas dengan konteks ujaran dan komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Yang berikut adalah pengertian tindak tutur. Tindak tutur merupakan bagian dari peristiwa tutur. Peristiwa tutur merupakan bagian dari situasi tutur. Setiap peristiwa tutur terbatas pada kegiatan atau aspek-aspek kegiatan secara langsung diatur oleh kaidah atau norma bagi penutur. Menurut Austin pada tahun 1962 merumuskan sebagai 3 buah yang berbeda, yakni tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi. Yang berikut adalah metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini berupa penelitian deskriptif kualitatif. Yang kedua, data dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah tuturan pedagang yang menjajankan dagangannya di pasar Atambua. Yang kedua, sumber data dalam penelitian ini adalah pedagang dalam menjajankan dagangannya kepada calon pembeli di pasar Atambua. Yang ketiga, populasi dan sampel. Dalam setiap penelitian apapun, tidak mungkin seorang peneliti dapat meneliti dan mengobservasikan seluruh jumlah dari subjek atau objek yang diteliti. Seorang peneliti hanya dapat meneliti 1 atau 2 orang pedagang dengan total harga yang dibeli oleh calon pembeli. Inilah hasil presentasi kami dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih.